Kita akan melakukan simulasi konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat satu topologi. Di sini kita menggunakan 3 router, 4 switch, serta 1 server, dan terdapat 6 PC di sini. Kemudian untuk melakukan konfigurasi, pertama-tama kita konfigurasi pada router core. Kita buka, kemudian kita gunakan command line interface, kita konfigurasi dengan IN, kemudian kita cons kemudian kita beri nama core menggunakan perintah hostcore. Kemudian interface kita gunakan key 00 yaitu interface yang terhubung pada ISP di sini. Enter. Kemudian kita beri IP. Kemudian kita enter, kemudian kita ketik no shutdown, kemudian tambahkan lagi interface yang ini menggunakan key 001 yaitu yang terhubung pada distribution. Kemudian kita beri IP dengan 10.0.1.6. Kemudian kita enter, kemudian kita gunakan no shutdown kembali. Setelah itu kita konfigurasi pada router distribusinya. Kita buka command line interface kembali. Seperti konfigurasi pada router tadi, kita menggunakan IN. Kita cons kita beri nama pada host sebagai distribusi. Distribution. Kemudian kita enter, kemudian lalu kita tambahkan interface dengan P001 yaitu tadi kita terhubung dengan core dengan menggunakan interface ke 001. Kita enter, kemudian kita tambahkan IP 10.0.1.5 255.3
255.255.252, kemudian kita enter, kita ketik no shutdown, enter, kemudian kita tambahkan interface lagi dengan G00, ini yang interface yang terhubung pada switch access 1 lagi 000, kita enter, kemudian kita tambah IP add, yaitu menggunakan 10. Sebelum IP, maaf, kita gunakan no shutdown dulu, agar interface G00 nya aktif dahulu. Kemudian setelah aktif, kita lakukan penambahan interface untuk yang terhubung pada switch access pada 10 untuk IP VLAN 10 nya dengan G000.10, kita enter, kemudian kita dot 10, kita tambahkan IP nya .92.168.10 1 255.255.0, enter, kemudian kita tambahkan interface untuk VLAN 20 nya, jadi kita tambahkan int, kita masih menggunakan G00 tapi titik 20 karena VLAN 20 yang akan ditambahkan IP nya. Kita gunakan tambahkan IP nya .192 seperti yang tadi di VLAN 10, tapi di sini kita akan menggunakan 20.1. Kita keluar, kemudian kita tambahkan API DHCP pool adminnya, yaitu untuk mengaktifkan DHCP pool untuk admin. Jadi kita gunakan IP DHCP pool admin, kita tambahkan net untuk menambahkan VLAN 10 nya, jadi kita gunakan net
titik 168 titik 10 titik 0 untuk VLAN 10. Kemudian kita atur gateway-nya. Menggunakan 10.1. Jadi ini gateway yang digunakan untuk VLAN 10. Kemudian kita tambahkan DNS. Kita nambahkan DNS Google. Kemudian kita tambahkan IP DHCP untuk yang GUES, jadi menggunakan pool GUES. Kita menggunakan net 192. Oke, kali ini kita gunakan 20 karena untuk mengaktifkan VLAN 20-nya, menambahkan VLAN 20-nya, yaitu kita enter. Kemudian kita tambahkan gateway untuk seperti yang di tadi, VLAN 10 sama persis, tapi kita gunakan titik 20. Nah, maaf tadi ada kesalahan penulisan. Kita tambahkan gateway untuk yang VLAN 20. Ya. Kemudian kita enter, kita tambahkan DNS Google seperti yang tadi juga, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita exit. Kemudian kita WR. Oke. Kemudian kita keluar, kita minimize, kita ke switch access 1. Ya, seperti yang sudah diketahui, maaf. Ini kan tadi dari core awalnya merah, tapi begitu sudah dikonfigurasi menjadi hijau, berarti ditandainya di sini sudah berhasil dikonfigurasi. Kemudian kita buka lagi command line interface-nya. Kita konfigurasi pada switch access 1. Seperti yang pertama, kita in, enter. Kita lakukan CE untuk membuka ininya, konfigurasinya. Kita lakukan pemberian nama pada switch access ini. Itu kita beri nama switch access 1. Oke, kita enter. Kemudian kita buat VLAN. Untuk ini kita buat VLAN yang VLAN 10. Kemudian kita beri nama. Ini harap untuk berhati-hati, kita membuatnya dengan kecil semua karena besar kecilnya dapat mempengaruhi. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya. Kita kasih nama guys.
seperti tadi kita pakai kecil semua saja. Kemudian kita tambahkan interface yang terhubung pada router distribusinya, yaitu G0/1. Kita enter, kemudian kita terang switchnya. Sudah. Kita kemudian untuk terang semua VLAN-nya. Kita gunakan, kalau untuk semua kita gunakan koma. Oke, SW terang all VLAN 10 dan 20 sampai 20. Kemudian kita tambahkan interface, yaitu yang terhubung ke PC admin 1 menggunakan F0/10/10. Kita enter. Kemudian kita buat switch ke PC dengan mode akses, jadi menggunakan SW MOAC, switch mode akses. Lalu kita buat juga switch untuk AC akses VLAN 10. Nah, kemudian kita tambahkan interface yang terhubung kepada PC case satunya, yaitu dengan F0/20. Interface yang terhubung pada PC case. Kemudian kita buat switch mode akses. Kemudian kita buat switchnya bisa mengakses untuk VLAN 20. Oke. Selanjutnya kita tambahkan interface yang menyambungkan ini ya, biar kelihatan, menyambungkan terhadap ke switch yang akses 2-nya. Jadi kita tambahkan interface F0/24. Kita enter. Kemudian kita buat switch mode terang, karena untuk dari switch ke switch kita harus menggunakan terang. Oke, kemudian kita buat switch terang all VLAN 10,20. Oke, selanjutnya kita do PR seperti biasa. Oke, berarti sudah. Nah, di sini nih, kalau sudah kita setting di sininya kita setting, ini akan oranye dan nanti bisa menjadi hijau. Oke, nah ini sini sudah hijau. Kemudian kita pindah untuk konfigurasi di switch access 2-nya. Kita buka command line interface-nya juga. Kemudian seperti tadi kita buka IN, kita IN, kemudian kita buka untuk konfigurasinya, gunakan conf.de. Oke, kemudian kita beri nama host, kita beri nama switch access 2. Oke, kita enter.
Kemudian kita buat VL10, yaitu untuk membuat VLAN membuat VLAN 10. Kemudian kita tambahkan name admin, yaitu untuk membuat nama pada VLAN 10-nya. Seperti tadi, kita gunakan kecil semua karena untuk ini besar kecilnya namanya dapat berpengaruh, huruf besarnya dapat berpengaruh. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya, enter. Kemudian kita buat name case, dan kita enter. Kemudian kita buat tambahkan interface yang terdapat, kita gunakan F024, yaitu interface yang terhubung ke switch akses 1 ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang interface yang terhubung ke switch akses 1, kita tambahkan. Kemudian kita terang, switch mode terang kita hidupkan. Kemudian kita buat switch terang all VLAN 10 dan VLAN 20-nya, 20. Switch terang all VLAN 10. Oke, enter. Kemudian kita tambahkan interface untuk PC adminnya. Kita tambahkan interface F020. Untuk yang PC admin 10 seperti admin 20. Iya, ini yang admin 10. Kalau PC admin di sini ini menggunakan 20, maaf. Oke. Kita enter. Kita switch mode C. Kita buat switch menjadi mode akses untuk PC. Kita enter, kemudian kita buat switch akses to VLAN 10. Kemudian kita tambahkan interface untuk yang PC case, jadi 0/10. Udah, kemudian kita enter. Kita buat switch mode akses seperti yang tadi. Kemudian kita buat switch akses VLAN 20. Oke. Maaf, kita salah tulis. Switch akses VLAN 20. Oke, udah. Kemudian kita tambahkan interface yang tersambung kepada switch
akses 3. Jadi kita tambahkan interface F0/23, kita enter, kita buat switch mode terang, switch mode TR, kemudian kita switch terang all VLAN 10 20, enter, kemudian do where. Nah, ini kita lihat jadi orang kembali, kita sudah. Kemudian kita akan pindah ke switch akses 3. Kita buka command line interface juga, kemudian kita buka untuk konfigurasinya, kemudian kita beri nama menjadi host switch akses 3, kemudian kita buat VLAN 10-nya, kemudian kita beri nama menjadi admin, kemudian kita buat VLAN 20-nya, kemudian kita beri nama guest berbagai PC tamu. Oke. Kemudian kita tambahkan interface yang terhubung kepada switch akses 2-nya. Kemudian kita enter, kita buat ke mode terang, switch mode terang. Oke, kita enter, dan kita buat switch terang untuk akses VLAN 10,20. Oke, switch terang all VLAN 1020. Oke, kita enter, kemudian kita buat tambahkan interface untuk yang terhubung kepada PC admin 3. Oke, berarti kita 0. Ini bisa kita lihat di sini terhubungnya di 10/0/10 interface. Udah, kita enter, kemudian kita buat switch mode terang kembali, mode akses maksudnya, enter, kemudian kita buat switch akses untuk VLAN sebelumnya, enter, kemudian kita buat kita tambahkan interface untuk yang PC case-nya. Oke, kemudian kita enter, kita buat switch mode akses kembali, kemudian kita buat switch akses VLAN 20-nya. Oke, kemudian kita do where. Oke, ini berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi untuk mulai dari router core, kemudian kita konfigurasi ke distribusi, kemudian kita buat switch aksesnya bisa untuk menyebarkan kepada PC admin dan PC guest. Kemudian begitu juga untuk switch akses 2 dan switch akses 3 ini sudah hijau, sementara yang belum kita konfigurasi masih merah. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan pengaktifan DHCP agar PC dapat IP yang telah kita setting tadi. Kita pindah ini ke DHCP. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk PC yang kita setting sebagai PC tamu atau PC guest, kita dapatkan IP-nya 192.168.20.2. Kita lakukan
ke setiap PC. Kita buka desktop, IP configuration, pindah DHCP. Untuk admin sama, kita buka 10. Kalau tadi yang di ini kan, nah ini 20. Kita buka juga untuk PC ini. Kita buka DHCP-nya, kita buat DHCP kita berikutnya juga. Nih, PC tamu tetap 20 juga. Kemudian ini juga admin, kita buka IP-nya, kita buat DHCP. Nah, udah. Kita kemudian agar PC mendapat IP yang sesuai target, kita buka lagi router distribusinya. Oke, jadi di sini kita kembali ke IP, ke switch distribution, kemudian kita buat IP, buat agar PC admin nggak bisa dapat untuk IP dari 1 sampai 9, jadi yaitu dengan IP DHCP exact 192.168.10.1 dan 192.168.10.9. Kemudian untuk kita buat PC cache-nya untuk buat 168. Ini sama kayak yang di atasnya, yaitu tapi di sini 20.1, kita buat 192.168.20.9. Kita enter, kita do wr. Kemudian oke, kita kembali lagi ke PC-nya. Kita buat dia static, kemudian kita buat DHCP. Nah, jadi di sini kita lihat perubahannya ya, bahwa untuk PC ininya juga tidak dapat. Jadi yang tadinya di sini bisa 1, ini jadinya jadi 10. Kemudian kita lihat yang PC adminnya, kita buat, terus kita buat DHCP kembali. Nah, bisa dilihat juga ini bahwa ini berubah jadi 10 lagi. Berubah juga maksudnya jadi 10, jadi 10.10, tadinya 10.1. Kemudian di sini juga kita buat 1, kita buat DHCP. Nah, udah juga ini titik 11. Kita buat PC, kita lihat PC admin yang tadinya 10.3, kita refresh, kita dan jadi 10.11 juga. Di sini akan terjadi hal yang sama ya. Nah, 20.12. Nah, di sini kita lihat titik 12 juga. Jadi 10, 11, 12. Kemudian kita berarti sudah berhasil membuat di sini untuk bisa aman juga. Kemudian kita akan konfigurasi untuk router ASP-nya. Kita buka command line interface-nya, kita enter. Seperti biasa kita in, kemudian kita configuration. Oke. Kemudian kita beri nama dengan ASP. Oke. Kemudian kita tambahkan interface ke 0. Oke, kita tambahkan IP at 10.0.1.10. Kita buat 255.255.255.252. Oke, kita enter. Kemudian kita buat no shutdown. Oke. Kita tambahkan interface lagi untuk nah, kita tambahkan interface lagi untuk 001 nya.
dan yang di atas di 00. Oke, kita ini yaitu untuk interface yang terhubung ke server ya. Kita bisa lihat nih, nah, di sini untuk ke server K01, di sini untuk ke yang ke di switch router Korea dia pakai K00. Oke, kita buat K001. Oke, kita tambahkan IP yaitu 172.168 titik 168 titik 172 titik, oh di sini titik 20, maaf, titik 20 titik 20 titik 1. Kemudian 255 titik 255 titik 255 titik 0. Kemudian no shutdown, kemudian to WR. Oke, sudah tersetting. Nah, kita bisa lihat di sini ini udah mulai berubah ya warnanya. Tadinya hijau, tadinya oranye, maksudnya udah jadi hijau. Nah, kita buat routingnya yang di sini biar jadi OSPF. Jadi di distribusi kita buka lagi seperti tadi, seperti biasa. Enter, kita EN, kemudian enter. Oh, ini karena sudah config, jadi kita buka langsung RO OSPF 1. Oke, kemudian net 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255, yaitu alamat untuk VLAN 10-nya ya. Oke. Kemudian kita buat yang untuk 20-nya 20.0.0, kemudian enter 0.0 spasi, maksudnya titik 255 R0W. Kemudian kita lakukan net untuk alamat network router distribusinya dan router core-nya. Jadi 10.0.1.4, kemudian di 0.0.0 3. Oke, to WR. Oke, udah dari distribusinya udah. Kemudian kita buat OSPF lagi di core-nya, kita buat VN. Nah, di sini kita buat
RO OSPF 1. Oh, kita buat, maaf ini belum kita buat conf ya, kita buat RO OSPF 1. udah kita buat net 10 0 ya, ini kita routing antar distribution dan core biar bisa untuk OSPF titik 1.4 0.0.0.3 0. Kita enter. Nah, ini berarti sudah, nih setelah keluar muncul loading down, berarti kita buat lagi untuk net 10.0.1.8 0.0.0 3 R 0. Oke. Ya, ini untuk alamat yang untuk router core sama ASP-nya. Oke, kita enter lagi. Oh, maaf, ada kesalahan penulisan. 10 net 10.0.0 1.8 0.0.0.3 R0. Oke. Nah, udah, kita do PR. Oke. Kemudian kita buat yang di ASP. Jadi akan kita config seperti ini, tapi kita pindah ke yang router ASP-nya. Oke, ini karena kita enter, oh masih ASP config, berarti kita RO OSPF 1, kita buat dia untuk net 8. Oke, kemudian 0.0.0.3 R0. Kita tunggu sampai muncul namanya loading down-nya. Ya, kalau sudah, kita lanjut lagi, tambah net 172. Ini untuk yaitu IP network servernya. Nah, kemudian terakhir kita untuk mengatur alamat pada IP server. Jadi kita akan ngatur untuk, kita akan konfigurasi untuk servernya ini. Kita buka desktopnya, kita buka IP config-nya, kita pilih IP-nya untuk 17, seperti yang tadi kita ada setting, 172.20.20.20. Oke, subnetnya kita pilih 255. Sudah otomatis habis ini kita pilih
255 aja. Gateway-nya tadi yang kita udah atur 172.20.21. Oh, gateway-nya maaf 20.20.1. Nah, ya. Kemudian DNS-nya kita pilih yang Google aja. 8.8.8.8. Oke. Kita close. Kemudian untuk kita coba kita tes untuk di command prompt. Ini sudah bisa diakses. Oke. Jadi begitu adalah langkah kita untuk mengkonfigurasi sebuah topologi. Jadi di sini PC ini dapat mengakses server sini, dapat mengakses PC admin juga 2, admin juga. Kemudian PC admin 3 juga dapat mengakses PC admin 1.